Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul untuk menuntut ilmu bersama-sama. Ya, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Kaisa Lutfiah, kemudian ada saya sendiri, Maharani Puspasuci, dan ada Nikmatul Walidain. Insya Allah kami akan membahas tentang tafsir bacaan mulia karya H.B. Jasin. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu data fisiologis. Nama kitab ini yakni Al-Quran Al-Karim Bacaan Mulia, ditulis oleh H.B. Jasin, diterbitkan oleh Yalkojaya. Kota terbitnya yaitu di Jakarta, diterbitkan pada tahun 1991. Jumlah jilidnya itu ada 1 jilid, warna sampulnya merah, jumlah halaman ada 891 halaman. Ukurannya 16 x 24 x 4 cm. Berat kitabnya 1,5 kg. Tulisannya yaitu Latin. Kemudian menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya deskripsi sampul. Pada edisi ini sampulnya itu berwarna merah gelap polos. Bagian depan sampul terdapat judul buku, nama penulis yang berada di antara judul serta penerbit buku. Tulisan Al-Quran Al-Karim yang dicetak menggunakan bahasa Arab dengan khot sulus. Selanjutnya, deskripsi isi kitab. Bagian awal kitab dimulai dengan daftar surah berdasarkan abjad, kemudian sambutan-sambutan dan kata pengantar, lalu diikuti isi Al-Quran berikut terjemahan yang telah disusun penulis menggunakan tertib mushafi. Karya H.B. Jasin ini tidak ada bedanya dengan Al-Quran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama. Di sisi kanan halaman ada teks Al-Quran dalam tulisan Arab tentunya, dan di sisi kiri ada terjemahannya. Terjemahan terbitan... Apa, Mbak? Bentar. Karya H.B. Jasin ini tidak ada bedanya dengan Al-Quran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama. Maksudnya apa? Maksudnya tata letaknya, Pak. Oh, tata letaknya. Baik. Ya. Oke. Ya. Yang berbeda adalah gaya terjemahannya. Terjemahan terbitan Departemen Agama dikerjakan oleh para pakar tafsir dan sastra Arab terkemuka di Indonesia. Hasilnya bahwa sebuah terjemahan yang biasa, ya hasilnya adalah kitab ini layaknya terjemahan buku bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Selanjutnya ya, biografi. Ini apa namanya, wordingnya nih kurang smooth gitu ya. Ya. Coba apa namanya, berbedanya. Di perbedaannya adalah pada gaya terjemahan. Terjemahan terbitan Depak. Coba adik-adik telaah lebih dalam ya. Perbedaannya adalah pada gaya terjemahnya. Kemudian belum sempat perbedaan ini dijelaskan, lalu langsung meloncat ke terjemahan terbitan Depak dikerjakan oleh pakar tafsir dan sastra Arab terkemuka ya di Indonesia. Nah, kalau memang ini salah satu perbedaan, maka ditambahkan kata sambung ya. Ya adik-adik, ini kan sudah semester atas ya. Belajar untuk menyambungkan antar paragraf. Karena pengalaman Pak Ziyad membimbing makalah dan juga tesis di pasca sarjana, banyak sekali di antara para mahasiswa yang
yang belum bisa menyambungkan antar paragraf. Ya, contohnya ini ya. Perbedaannya adalah pada gaya terjemahan. Selain itu, kan bisa terjemahan depan dikerjakan selain itu. Maksudnya selain perbedaan pada gaya terjemahan antara karya H.B. Yasin ini bacaan mulia dengan terjemahan Depak itu juga dibedakan dari timnya. Ya, tim yang menulis terjemahan Depak itu adalah kumpulan para pakar tafsir dan sastra Arab terkemuka di Indonesia. Nah, berbeda dengan H.B. Yasin yang hanya dikarang oleh satu orang saja. Dan yang banyak dipersoalkan dari H.B. Yasin ini adalah terkait dengan latar belakang. Ya, nggak paham bahasa Arab tapi menterjemah, mending kitab berbahasa Arab ini menterjemah Al-Quran dengan oke lah kalau latar belakangnya adalah seorang penyair, seorang sastrawan, seorang seniman. Oke, dari aspek apa seninya dapat lah, tapi ini Al-Quran gitu kan. Yang tentu ya kita sama-sama tahu ini bahasa Arab tingkat tinggi. Orang yang belajar bahasa Arab bertahun-tahun saja itu masih kesulitan untuk bisa menerjemah Al-Quran, apalagi orang yang sama sekali tidak paham. Nah, asumsi saya yang dilakukan H.B. Yasin adalah mencoba mengemas, ya, bukan menerjemah sebenarnya, mengemas kembali dari terjemahan bahasa Indonesia, lalu dibuat bersajak seperti itu, ya, dibuat dengan menggunakan bentuk lain, ya, bentuk sastra yang bersajak, itu ya kira-kira. Nah, titik di sini terkemuka di Indonesia titik. Hasilnya bahwa sebuah terjemahan yang biasa ini nggak nyambung, Pak. Ya, ngerasa nggak ada. Hasilnya bahwa sebuah terjemahan yang biasa, layaknya terjemahan buku bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Nah, ini hasilnya yang mana? Itu ya. Nah, ini hemat Pak Ziyad. Paragraf yang terakhir ini maksudnya adalah assessment atau penilaian, judgment terhadap buku bacaan mulia ini, karya H.B. Yasin. Sehingga dari perbedaan ini, perbedaan yang bainas sama'i was sumur ini, gitu ya, maka ya karya H.B. Yasin ini ya boleh dikatakan ya tidak lebih dari sebuah terjemahan biasa, layaknya terjemahan buku bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Nah, kalau kalimatnya seperti ini, seakan-akan paragraf terakhir ini maksudnya adalah terjemah tepat dan tafsirnya. Ya, bisa difahami nggak ada? Ya, jadi dalam mencomot, mengcopy paste dari makalah ini nggak dismoothing dulu, ya, nggak diselaraskan bahasanya dulu sehingga kita sebagai pembacanya bisa salah paham nih. Nah, disitulah letak urgensi seorang penulis itu. Dia bisa mengarahkan asosiasi pembaca itu mana saja sesuai yang dikehendaki. Kita bisa salah paham. Ya, oke, nanti di Ya, baik. Selanjutnya, biografi H.B. Yasin. Hans Beck Yasin atau yang lebih dikenal dengan H.B. Yasin adalah seorang sastrawan Indonesia. Beliau
lahir di Gorontalo, Sulawesi Utara pada tanggal 31 Juli 1917. Ayah Jasin bernama Bej Mantu Jasin, yang adalah seorang pegawai. Sedang ibunya bernama Habibah Jau. Jasin kecil tumbuh di tengah keluarga yang taat beragama sebagai anak kedua dari 6 bersaudara. Nama lengkap beliau adalah Hans Bej Mantu Jasin, tetapi nama yang biasa digunakan hanya Hans Bej Jasin. Sedangkan Bej adalah diambil dari nama sang ayah. Guru-guru dan teman sekelasnya di sekolah biasa memanggilnya dengan sebutan Hans. Sewaktu masih di Gorontalo, beliau sering dipanggil Jamadi. Beliau tidak suka menulis titel di depan namanya, ia cukup menulis nama aslinya saja, yaitu HB Jasin. Dan terkadang hanya kependekannya, yaitu disingkat HBJ. Selanjutnya, perjalanan intelektual HB Jasin. Jasin gemar membaca buku sejak duduk di bangku Government HIS Gorontalo pada tahun 1932. Kegemarannya membaca tersebut tidak lepas dari peran sang ayah yang juga gemar membaca dan mengoleksi buku-buku bacaan di perpustakaan pribadinya. Tahun 1938, Jasin lulus dari sekolah HBSB yang ditempuhnya selama 5 tahun di Medan. Pada Januari 1939, Jasin kembali ke Gorontalo dan bekerja sebagai volunteer di kantor asisten residen Gorontalo. Di akhir 1940, Jasin memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya. Ia mengambil Fakultas Sastra di Universitas Indonesia sebagai kampus tempatnya belajar. Jasin pun mendapat gelar sarjana pada tanggal 15 Agustus 1957. Di kisaran tahun 1972 sampai 1974, Jasin berhasil menerjemahkan Al-Quran Al-Karim Bacaan Mulia. Ayat-ayat Al-Quran dalam terjemahan tersebut ditulis tangan oleh R. Ganda Mangun Diharja. HB Jasin juga membuat terjemahan khusus untuk merangkum juz 30 yang kemudian ia beri nama dengan Al-Quran Al-Karim Bacaan Mulia Berita Besar. Ya, kita bisa lihat bersama dari sekalian. Sama sekali latar belakangnya tak ada satupun yang bersinggungan dengan pendidikan agama. Ya, atau dalam hal ini misalnya pernah belajar bahasa Arab atau talaki sama siapa. Sama sekali gitu ya. Jadi besar kemungkinan memang HB Yasin ini mereproduksi terjemahan bahasa Indonesia yang kemudian dikemas ulang, dibungkus ulang dengan menggunakan kata-kata bersajak atau sastrawi, terjemahan sastrawi. Itu yang terjadi sesungguhnya. Makanya ketika karya ini dimunculkan, ya tentu sangat kontroversial. Baik, lanjut Pak. Baik, selanjutnya karya-karya HB Jasin. Sepanjang petualangannya dalam dunia tulis-menulis, khususnya yang berkaitan dengan sastra, dia menghasilkan banyak karya yang diperhitungkan pada masanya dan pada masa setelahnya. Di antaranya yaitu buku yang berjudul Angkatan 45 yang diterbitkan oleh Jajasan Dharma tahun 1951. Kemudian ada pula Tifa Penyair dan Daerahnya yang diterbitkan oleh Jajasan Dharma juga pada tahun 1952. Selanjutnya ada Kesusastraan Indonesia Modern dan Kritik dan Isei yang diterbitkan oleh Gunung Agung, ada 4 jilid pada tahun 1954 sampai 1967. Kemudian ada pula Heboh Sastra
Heboh Sastra 1968 yang diterbitkan oleh Gunung Agung pada tahun 1970. Lalu ada Gema Tanah Air tahun 1948, Kesusastraan Indonesia di masa Jepang pada tahun 1948, Khairil Anwar, pelopor Angkatan 45 tahun 1956, Raja Penyair Pujangga Baru tahun 1962, Pujangga Baru Prosa dan Puisi tahun 1963, Angkatan 66 Prosa dan Puisi tahun 1968, Surat-surat 1943 sampai 1983 yang diterbitkan Gramedia pada tahun 1948 dan lain-lain. Di samping karya sendiri, H.B. Jasin juga menulis beberapa terjemahan yang ditulis oleh beberapa penulis asing yang terkenal. Di antaranya adalah Max Havelaar, karya Nultatuli Jambatan tahun 1972. Kemudian ada Al-Quran Bacaan Mulia, Jambatan 1972, dan Bacaan Mulia pada tahun 1442 dan 1982. Kemudian ada lagi buku yang berjudul Terbang Malam dan Api Islam, karyanya Syed Amir Ali tahun 1966. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nikmatul Walidaini. Baik, selanjutnya latar belakang. Dengan diilhami terjemahan Marmaduke Pickard The Glorious Quran pada tahun 1950, H.B. Yasin mulai menangkap keindahan puisi sebuah terjemahan Al-Quran. Sejak itu, Yasin mengaku mulai memperdalam Al-Quran dan ingin memasukkan ayat itu ke dalam dirinya. Dibacanya dan dihafalkannya Al-Quran setiap saat, bahkan dalam mobilnya sekalipun. Nikma, maaf suaranya kecil. Bahkan dalam mobilnya sekalipun dia membaca dan menghayati serta berusaha menghafal ayat-ayat Al-Quran, terutama ayat kursi. Kemudian pada tahun 1962, tepatnya tanggal 12 Maret, istri tercinta H.B. Jasin meninggal dunia. Kejadian ini sangat menggugah kesadarannya akan arti hidup manusia dalam hidupnya yang singkat di dunia ini. Sebagaimana tradisi yang berlaku, setiap malam selama 7 hari diadakan pengajian di rumahnya untuk menyelesaikan bacaan Al-Quran 30 juz. Selanjutnya pada malam ke-8 kematian istrinya, rumahnya terasa sepi karena tidak ada lagi yang datang melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Dari peristiwa ini mulailah H.B. Jasin memikirkan cara bagaimana menumbuhkan rasa rindu yang mendalam untuk melanjutkan tradisi mengaji dan semakin dia membaca bahasa Al-Quran. Kemudian dia juga terharu Al-Quran. Dia mulai merasa alunan yang sangat indah yang mendalam karena teringat mendiang istrinya yang pernah menyatakan keinginannya hendak belajar sholat dan dengan susah payah belajar menghafal ayat-ayat Al-Quran dan doa sholat. Terkait dengan penulisan terjemahan Al-Quran, H.B. Jasin terlebih dulu mengunjungi ulama besar Buya Hamka dengan kapasitasnya sebagai mufassir yang disegani dan menyatakan keinginannya untuk menerjemahkan Al-Quran. Hamka tutur Jasin dalam memuar senarai kiprah sejarah, merasa terharu atas keinginannya. Bagi saya menerjemahkan Al-Quran merupakan sesuatu yang harus saya lakukan dengan penuh penghayatan, katanya. Kemudian berikutnya sumber penafsiran. Kitab Al-Quranul Karim bacaan mulia ini tidak dikategorikan sebagai kitab tafsir.
Dalam beberapa persoalan ditemui bahwa Habib Yasin akan memberikan keterangan lebih lanjut dan penjelasan, di mana ia sama sekali tidak mengutip pendapat siapa-siapa, termasuk hadis sekalipun. Ia menjelaskan ayat Ya, berdasarkan bentar Mbak. pendapatnya sendiri. Ya, bahasa akan ini ya, jadi nggak nyambung. Dalam beberapa persoalan ditemui bahwa Habib Yasin memberikan keterangan, tidak perlu akan ya. Jadi ini satu catatan ya dalam misalnya dari sumber misal macam apa, tulisan di web atau di blog atau di mana di buku atau di jurnal itu dibaca kembali apa kalimat-kalimatnya itu pas atau tidak ya. Kayak gini ditemui itu kan maldi sudah terjadi. Tapi di sini akan Mbak menggunakan kata maldi dan mustaqbal ini bersama-sama dalam satu kalimat. Apakah itu mungkin terjadi? Nah, hal-hal sepele seperti ini itu sangat krusial adik-adik ya. Jadi tolong bisa dibaca dulu. Lanjut ya. Baik, Pak. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa karya Habib Yasin ini masuk dalam kelompok terjemah tafsiriyah. Terjemah tafsiriyah mengandaikan sebuah penyampaian kandungan Al-Quran yang mampu dipahami oleh umat-umat non-Arab. Habib Yasin hanya sekedar menerjemahkan sesuatu, artinya menjelaskan sesuatu itu dengan menggunakan bahasa yang berbeda-beda dari teks yang diterjemahkannya. Ini dilakukan supaya dapat cepat dimengerti oleh yang membacanya. Dalam usaha penulisan kitab ini, Habib Yasin amat terbantu dengan adanya terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Inggris, bahasa yang cukup dikuasainya. Nah, ya, bentar. Di sini apa yang tadi diutarakan oleh Pak Ziad ya, itu terbukti. Jadi yang dilakukan Habib Yasin ini adalah mereproduksi lagi. Jadi kalau secara klasifikasi atau kategori, karya Habib Yasin ini mestinya di bawah terjemah. Karena dia mereproduksi dari terjemah. Jadi tidak bisa dikategorikan terjemah tafsiriyah juga. Tapi di bawah terjemah. Ada satu klasifikasi lagi. Misalnya. Di bawah terjemah. Derajatnya itu. Karena dia menerjemah atau menulis ulang atau mengemas ulang dari terjemah. Nah, di sini diungkapkan terutama terjemah ke dalam bahasa Inggris. Nah, ini versi siapa? Kan ada banyak cuman versi bahasa Inggris ya. Bahasa yang cukup dikuasainya. Artinya Habib Yasin merepro lagi dari terjemah bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia meskipun dengan gaya sastrawi. Nah, ini Abdullah Yusuf Ali nih, Muhammad Yusuf Ali. Oke, lanjut. Di antaranya terjemahan karya seorang mu'alaf, Sir Marmaduk Pichel, dan seorang Pakistan Muhammad Yusuf Ali. Terjemahan Yusuf Ali adalah terjemahan Al-Quran ke bahasa Inggris terbaik dan paling populer hingga saat ini. Dalam pendahuluan karyanya, Habib Yasin menulis pernyataannya sebagai berikut. Pikiran untuk menerjemahkan Al-Quran secara puitis timbul pada saya oleh membaca terjemahan Abdullah Yusuf Ali, The Holy Quran, yang saya peroleh dari kawan saya, Haji Kasim Mansur, tahun 1969. Itulah terjemahan yang saya rasa paling indah, disertai keterangan-keterangan yang luas dan universal sifatnya. Dalam pekerjaan menerjemahkan, tentu saja saya bertolak dari kitab induk Al-Quran Al-Karim sendiri dan di samping itu mempergunakan sebagai perbandingan terjemahan-terjemahan lain dalam bahasa asing dan bahasa Indonesia dan juga beberapa kamus Arab Inggris.
Berikutnya yaitu metode penafsiran. Karya Yasin menggunakan metode tahlili, yaitu dengan menguraikan seluruh ayat-ayat sesuai urutan yang terdapat dalam Mushaf Utsmani. Habib Yasin berhasil membuat terjemahan Al-Quran dalam bentuk prosa. Sebagaimana posisi Yasin yang seorang sastrawan, maka terjemahannya pun ia susun dengan menggunakan bahasa yang puitis. Yasin hanya menggunakan bahasa atau diksi yang lebih puitis ketimbang terjemahan yang beredar di Indonesia pada saat itu, seperti yang dijelaskan pada pendahuluan karyanya. Habib Yasin menulis pernyataannya sebagai berikut. Jadi, terjemahan saya bukanlah terjemahan dari terjemahan Yusuf Ali ataupun terjemahan lainnya. Susunan sajak terjemahan dalam bahasa Indonesia adalah susunan saya sendiri, sedang susunan sajak dalam bahasa Arab disusun baru sesuai dengan baris-baris sajak dalam bahasa Indonesia. Contoh perbandingan terjemahan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama dan terjemahan Habib Yasin seperti dalam Quran Surah Al-Fatihah ayat 4 dan 6. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Yang artinya, yang merajai hari pembalasan. Bimbinglah kami ke jalan yang lempang. Dalam terjemahan Departemen Agama, lafaz maliki diberi terjemahan menguasai, sementara dalam terjemahan Habib Yasin diganti dengan diksi merajai. Begitupun pada ayat ke-6, lafaz al-mustaqim yang biasanya diartikan lurus oleh Habib Yasin diganti dengan kata lempang. Perbedaan penggunaan diksi ini juga mempengaruhi kedalaman seorang pembaca dalam memahami Al-Quran. Selanjutnya dalam menguraikan ayat-ayat Al-Quran, umumnya mufassir menggunakan 4 macam metode dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Habib Yasin tidak sampai dalam tahap penafsiran dan hanya menerjemahkan Al-Quran dengan gaya puitis, tetapi dia juga memberi penjelasan dan komentar dalam beberapa ayat. Maka Habib Yasin hanya sebagai komentator atau lebih tepat dikatakan terjemah tafsiriyah. Dengan metode seperti ini diyakini pembacanya mudah memahami arti ayat yang dimaksud dan terkesan rapi dan indah. Ya, berikutnya sistematika akan dijelaskan oleh Aisyah. Baik, terima kasih Nikmatul Walidain. Selanjutnya sistematika kitab Al-Quranul Karim. Bacaan mulia. Yang pertama, sistematikanya yaitu menggunakan pola tertib mushafi. Artinya, Habib Yasin menerjemahkan Al-Quran dimulai dari surah Al-Fatihah sampai surat Al-Ikhlas. Pada halaman pertama, surat Al-Fatihah, Habib Yasin memberi hiasan kaligrafi surat Al-Alaq yang ayat 1-12 dalam pola pintu yang sisi atasnya berbentuk bundar. Tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai hal ini. Dekorasi semacam ini ditemukan pada setiap awal juz. Yang kedua, penerjemahan Habib Yasin menyertakan teks Arabnya. Kedua teks ini disusun berdampingan. Teks Arab ditempatkan di sebelah kanan dan terjemahnya di sebelah kiri. Model seperti ini juga digunakan oleh terjemahan Departemen Agama sebelumnya. Hanya saja, satu keunikan versi Yasin adalah teks Arab maupun terjemahannya disusun simetris dengan pola rata tengah. Pola penulisan ini mengikuti kepada pola penulisan populer pada puisi. Yang ketiga, sistematika yang ketiga itu di tiap awal surat, ia menuliskan nama surat, status makkiyah dan madaniyah, dan jumlah ayat.
Ia menuliskannya dalam kedua bahasa, Arab di sebelah kanan dan terjemah Indonesia di sebelah kiri. Menggunakan footnote juga di sistematikanya menggunakan footnote di beberapa tempat seperti pada ayat yang menggunakan tamsil. Contohnya, kata marod dalam surat Al-Baqarah, Yasin menerjemahkan kata tersebut secara literal, yaitu penyakit. Akan tetapi, menempatkan catatan kaki untuk menjelaskan makna dari tamsil tersebut, yaitu dengan dengki, iri hati, dendam, sombong, takabur, dan segala macam kekotoran hati. Pada kata yang memiliki penafsiran tertentu, seperti kata as-sobar pada surah Al-Baqarah ayat 45, Habib Yasin tetap menerjemahkan kata tersebut dengan kesabaran. Hanya saja ia memberikan catatan kaki bahwa yang dimaksud dengan kesabaran di sana adalah puasa. Sistematika yang keempat, Habib Yasin menyusun baris terjemahan seperti sajak, seperti menyeimbangkan sudut irama dengan pengaturan nafas, ketertiban bunyi untuk keindahan pendengaran dan kesatuan isi kalimat maupun bagian kalimat. Seperti contoh, Habib Yasin mengatur irama dengan merubah letak perkataan sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya, yaitu secara harfiah. Misalnya di dalam surat Asy-Syu'ara, dikisahkan Fir'aun meminta pertimbangan kepada berhala tentang strategi melawan Musa. Terjemahannya adalah, mereka menjawab, suruhlah tunggu Musa dan saudarinya dan kirim ke kota-kota para bentara. Menurut Habib Yasin lebih bagus dan penuh ancaman, rasanya jika baris terakhir disusun dan kirim para bentara ke kota-kota. Habib Yasin berusaha sistematika yang kelima, yaitu Habib Yasin berusaha menerjemahkan menggunakan bahasa asing. Contoh praktek kerjanya ketika menerjemahkan kata tukadziban dalam surat Ar-Rahman ayat 55, dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi you deny. Surah Ar-Rahman ayat 55 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Which of your Lord's bounties will you and you deny? Yang keenam yaitu cara penafsiran. Iya, sebagaimana komentar Pak Ziyad terhadap objek pembahasan dalam studi naskah ini yang kategori terjemah tafsiriyah ya. Sebenarnya ini enggak memenuhi syarat untuk melakukan sebuah proses studi naskah. Nah, kategorinya adalah terjemahan. Namun ya terpaksa ya boleh dikatakan kita paksakan seperti itu ya. Nah, kalau dikatakan manhaj juga, manhajnya seperti apa? Apalagi ini repro dari terjemah. Kemudian juga bicara turuk, ya. Gimana coba? Apalagi bicara laun, ya, kecenderungannya apa? Ya sama sekali sebenarnya yang nggak ada. Gitu ya. Jadi jawabannya ya umum-umum aja. Ya, silakan lanjut. Baik, Pak. Al-Quran berwajah puisi karya Yasin memiliki corak lugawi, yaitu kesastrawan. Dalam terjemahan itu, ia lebih menekankan pada bahasa, karena dapat dilihat dari analisa dan pemahamannya. Ia menerjemahkan ayat-ayat dengan berbagai makna bahasa sastranya, dan menurutnya pula bahwa sesuatu kata ada kalanya memiliki beberapa arti. Maka, suatu kalimat yang memuat kata itu bisa pula diartikan berbeda-beda. Yang terpenting menurutnya sesuai dengan kandungan ayat yang dimaksud. Contohnya, alla taziru waziratu wizra ukhra, bahwa tiada pemikul belum akan memikul beban orang lain.
Menurutnya dalam terjemahan ayat tersebut tidak harus diterjemahkan dengan bahasa tafsiran karena dalam beban tersebut mengandung unsur perbuatan yang berdampak pada dosa. Contoh lain di Quran Surat Al-Mu'minun ayat 9, وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ, mereka yang setia mengerjakan sholat. Dalam terjemahan mushaf lain, arti mereka yang setia mengerjakan sholat itu dalam Al-Quran bacaan mulia, tapi di dalam terjemahan mushaf lain biasanya dipakai mereka yang memelihara sholat. Iya, terlihat di sini ya, hanya mencari satu celah untuk katakanlah menemukan padanan kata dalam bahasa yang sama, gitu ya. Terlihat betul memang Habib Yasin ini dalam tanda kutip ya mencari-cari celah untuk mengupayakan menemukan satu padanan kata. Memelihara dengan yang setia mengerjakan sholat kan sebenarnya substansinya sama saja. Ya, oke. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Terjemahan Al-Quran bacaan mulia yang dilakukan oleh Habib Yasin adalah karya puisi yang indah. Tidak menutup kemungkinan mengandung banyak penyimpangan dari segi makna. Ia melakukannya karena mempertahankan bentuk yang puitis dengan didasarkan kepada keyakinan bahwa Al-Quran itu merupakan naskah yang sangat indah dan ditujukan kepada konsumsi khusus bagi umat Islam yang paham tentang sastra dan puisi, sehingga kandungan Al-Quran dapat lebih meresap ke dalam hati mereka. Satu karakteristik yang menarik dari kitab ini adalah dari segi penulisan baik teks Arab maupun terjemahannya disusun simetris dengan pola rata tengah. Pola penulisan ini mengikuti kepada pola penulisan populer pada puisi. Juga terjemah yang berwajah puisi, menggunakan kaidah penyusunan kalimat bersajak, membuat terjemah Habib Yasin menjadi salah satu karya anak bangsa yang berani memunculkan warna baru terhadap kitab suci Al-Quran. Catatan kecil untuk kitab ini, kitab ini bukanlah kitab tafsir, melainkan penulis menyuguhkan metode tarjamah tafsiriyah bercorak puitis. Oleh karena itu, kitab ini tidak menggunakan metode penafsiran yang 4, yaitu ijmali, tahlili, muqaran, dan maudhu'i. Pun sumber yang digunakan hanya biroi, tidak mencantumkan pendapat ulama atau hadis. Sekian presentasi dari kelompok 8. Saya kembalikan kepada moderator, Maharani. Ya, alhamdulillah presentasinya sudah selesai. Ya, silahkan Mbak. Mungkin ya. Ada pertanyaan? Ya, silahkan yang ingin bertanya atau menambahkan mungkin. Jadi Bapak, kenapa kitab ini masuk ke submateri studi tafsir, Pak? Ya, nanyanya jangan sama Pak Ziad, Mbak. Nanyanya sama yang membuat RKS. Oh gitu, Pak. Ya, karena ya Pak Ziad tidak terlibat untuk pembuatan RKS di S1 ya. Kalau S2 ya pasca ya tentu karena Pak Ziad dosen pengampunya ya tidak Pak Ziad masukkan ya yang kategori terjemah. Mestinya ada studi khusus tentang terjemah dalam bahasa Indonesia. Ya, studi terjemah Al-Quran bahasa Indonesia itu hemat Pak Ziad sudah bisa masuk menjadi satu mata kuliah tersendiri ya, studi khusus tentang terjemah. Sebagaimana misalnya diskursus terjemah ini kan berkembang terus, Mbak. Kita sama-sama tahu bahwa bahasa itu mengalami transformasi ya, mengalami perkembangan. Ada dulu misalnya
dalam soal ejaan itu juga sudah berubah. Kemudian juga ada banyak kata yang dulu maknanya apa, sekarang juga sudah berubah dan seterusnya. Sehingga bicara terjemah itu satu dinamika tersendiri, Mbak. Ya. Belum lama teman pasca Pak Ziad dulu di program internasional di pasca IIP Jakarta itu menulis disertasi di UIN Syarif, ya, doktoral. Nah, ini bicara tentang sejarah penerjemahan Al-Quran, Pak. Astagfirullahaladzim, Pak. Saya kok lupa namanya. Ya, Hamam Faizin, ya, Hamam Faizin. Coba di browsing, banyak tulisannya di mana di jurnal-jurnal, ya, menyoal terjemah Al-Quran. Nah, sehingga ke depan coba nanti Pak Ziad upayakan untuk memberi masukan, karena ini kalau bicara terjemah ya mestinya menjadi satu disiplin ilmu sendiri, ya, terpisah dengan tafsir. Karena memang spektrumnya juga sudah sangat luas, ya, mencakup sejarah penerjemahan Al-Quran, kemudian juga kalau kita lihat, ya, perjalanan penerjemahan Al-Quran yang dilakukan oleh Kemenak itu juga menarik, ya. Selalu ada revisi, selalu ada penyempurnaan dan seterusnya. Dengan dinamikanya sendiri itu juga menarik untuk dikaji, gitu, ya. Nah, tapi seperti Pak Ziad bilang sejak awal, ya, bahwa terjemah ini sebenarnya nggak bisa dipaksakan masuk dalam studi naskah, karena dalam studi naskah itu menuntut kriteria tafsir yang lengkap, gitu. Nah, tafsir dalam arti yang sesungguhnya, bukan terjemah. Nah, ini yang adik-adik perlu pahami. Setidaknya dari mata kuliah ini, adik-adik benar-benar bisa membedakan mana yang kategori tafsir yang memang layak masuk dalam kajian studi naskah, dan mana yang kategori, sehingga poin-poin atau unsur-unsur yang ada dalam studi naskah yang nggak bisa kemudian serta-merta kita paksakan, ya. Terjemah itu manhajnya apa, ya, kan lucu, gitu. Manhaj terjemah kok tahlili, ya. Nggak nyambung. Masa mau manhaj terjemah yang nggak nyambung juga, gitu. Apalagi bicara corak, ya, jauh sekali, karena corak itu kan muyulat mufassir ila fandin minal furun au ila qadiyatin muayyanah. Jadi kecenderungan mufassir untuk membahas secara detail satu pembahasan tertentu dalam bidang disiplin ilmu tertentu, gitu. Nah, bagaimana yang terjemah cuma aktivitas mengalih bahasakan dari bahasa tertentu, dalam hal dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran, ke dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Nah, gimana ada coraknya, ya? Nggak lucu juga. Oke, ya. Nah, ini yang harus Pak Ziad tekankan. Ya sebenarnya ya nggak apa-apa sih. Nah, untuk berwacana kritis itu sebenarnya tidak domain S2, ya, pasca. Tapi juga sejak mahasiswa kita dituntut untuk berpikir kritis, gitu. Itu ini sebenarnya harus Pak Ziad sampaikan di pasca, gitu. Nah, kalau S1 ya cuma ngebahas saja, lempeng aja, gitu, ya, sesuai RKS. Itu kira-kira adik-adik sekalian. Ya, ada pertanyaan lain? Ya, Mbak. Cukup jelas, ya. Pembahasan kita tinggal berapa, Mbak? Masih tersisa berapa? Sisa 4 lagi, Pak. Hah? 4 lagi? Iya, banyak banget ya, Pak. Oh ya, pertemuan kita berapa, Mbak, cerita? Tinggal berapa lagi jatahnya? Pertemuan kita, tapi jatahnya kan kalau sesuai Ya. dari kampus minggu depan tuh terakhir. Cuman minggu depan terakhir, Pak. Tapi Oke. di Ya kalau terakhir gini. Iya, ya, kita siasatin, ya. Nanti satu pertemuan kita bahas 2, ya. Baik, Pak. Kita bahas 2 sehingga dalam 2 pertemuan ke depan selesai. Begitu kira-kira, adik-adik.
Baik, berarti langsung 2 aja ya Pak ya? Langsung 2 aja. Oke ya. Oke Pak, ya kita ada diskusikan juga sih, jadi emang kelompok yang setelah ini emang udah harus selesai juga makalahnya supaya langsung presentasi. Iya Pak. Baik. Oke Mbak, deal ya? Deal Pak. Oke. Baik, ada pertanyaan yang lain? Silahkan. Kalau tidak ada, ya kita cukupkan sekian. Ya, tolong mengingatkan kembali makalah-makalah yang belum direvisi, segera direvisi, dan kemudian PowerPoint-nya juga nanti diserahkan kepada PJ kelas ya. Nah itu bahan untuk UTS ya, menilai UTS. Oke, kalau tidak ada ya pertanyaan, kita cukupkan sekian. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Demikian adik-adik sekalian, akhirul kalam, wallahul muwaffiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama, Mbak. Sama-sama. Ya, sama-sama.